Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku ngerasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena jika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, kita waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard itu Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa. Ya. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Ya, slip of tongue lah. Aku bingung ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ya. punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan, jenis pertanyaan itu mengejek gitu Ya. kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya, karena ketika aku menjawab, ini kan pakai akan menyakitin orang. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, tabarakallah. Adalah utusan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengan murtad dari iman Kristen. Sebenarnya kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu dan hak setiap manusia. Hanya saja saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Lalu dengan demikian mereka bisa memperoleh semua keinginan mereka. Mau harta, mau tahta, mau perempuan, mau laki-laki, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Id. Kali ini kita akan membahas yaitu fenomena artis mu'alaf. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, rame lah di sosial media itu artis-artis yang jadi mu'alaf atau katakanlah influencer ya, termasuk Ruben Onsu, kemudian Dr. Richard Lee, kemudian Bobon. Nah, tiga ini aja sudah membuat heboh gitu ya. Dan ada lagi isu yang mengatakan kalau nanti Boris, kemudian Hotman Paris, dan bla 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 lah, yang pada saat itu sempat diucapkan oleh Ustadz Dery. Pak Git sendiri nggak tahu tujuannya seperti apa ya. Yang begini loh. Yang dari pihak satu mengklaim ini akan menjadi mu'alaf, bla 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 bla, orang-orang yang akan disebutkan, dan niatnya untuk menjadikan mu'alaf ini itu kalau dilihat adalah show off gitu, show off yang hingga pihak satunya juga Pak Git lihat ini kayak apa ya, terasa panas atau menyatakan ucapan seperti ini adalah pihak-pihak yang kasihani, yang belum mengerti, perlu kita doakan. Ya, intinya seperti itulah, omongannya mengarah ke situ. Tapi kalau dilihat dari sisi satu hal yang maksudnya tidak sifatnya kemunafikan gitu, yang keterus terangan, kita melihat di sini kan ada tarik menarik ya. Yang satu menarik ke A, yang satu menarik ke B. Dan ini sih menurut Pak Git wajar, tapi konteksnya adalah kenapa harus digembar-gemborkan gitu ya, dipublikasikan. Misalnya mau masuk Islam dengan niat Islam gitu ya, dari agama entah apa agama pun lah. Kalau tidak harus dipublikasikan tuh gimana gitu. Jadi nggak perlu diketahui khalayak umum, dan
soal keimanan seseorang ini kan hanya perlu diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan lah, katakan seperti itu. Orang lain tuh nggak perlu tahu kita beragama apa, cuman ya tradisi di Indonesia ini seperti itu. Oh, si agamanya apa tuh, si B agamanya apa tuh. Jadi ini akan membuat jadi orang tuh ngikut gitu ya, karena posisinya mereka adalah influencer. Dari pihak yang ditinggalkan juga ya seperti tadi ya, kondisinya ini tidak mengerti gitu, terus menyatakan ini harus didoakan karena mereka tidak mengerti, ini perlu dikasihani. Yang sebetulnya juga konsepnya belum tentu seperti itu. Konsepnya siapa tahu memang dia sudah menemukan yang cocok buat dia. Jadi bagi dalam hal ini tidak akan memihak salah satu agama atau salah satu penceramah dalam hal ini, yang pada saat itu juga Dr. Richard Lee menyebut Nabi Isa setelah masuk Islam ini menyebut dengan Tuhan Yesus gitu ya. Ini kan artinya ya katakanlah udah berpuluh-puluh tahun menyebut dengan nama Tuhan Yesus. Pada saat itu pada saat login masih menyebut dengan nama itu, ya menurut Pak Git wajar karena ini udah menjadi kebiasaan atau seperti yang diucapkan tadi slip of the tongue gitu ya, kepleset lidah gitu. Karena ini hal-hal yang belum biasa dilakukan dan baru gitu. Sebetulnya kalau dilihat dari kondisi seperti ini, ya jadi orang itu berpikir dengan agama A begini, dengan agama B begini, yang sebetulnya malah banyak itu terjadi hal-hal negatifnya yang harus dipromosikan ya, kemudian dilihat khalayak umum, terus yang satu lagi juga menyatakan lewat publik. Nah sebetulnya hal ini nggak perlu kalau menurut Pak gitu ya, pindah agama atau apapun lah itu terserah, tapi nggak perlu lah dipromosikan, atau memang niatnya promosi yang artinya politik di situ. Nah kalau kita cek ini, yang berkembang sebetulnya di dunia atau di Indonesia ini adalah ateis. Jadi mungkin sebagian orang itu sudah mulai capek dengan kondisi istilahnya rebutan umat antar agama gitu, dan mengklaim dirinya paling benar. Dan kita cek di Indonesia ya teman-teman, ateis ini tidak dikakui memang di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk mendeteksinya ini agak repot. Kalau orang ditanya gitu ateis apa bukan, sedikit lah yang berani menyatakan itu. Tapi dari hasil penelitian studi oleh Akademi Hanung Sito Rahmawati memperkirakan sekitar 3,5 juta orang Indonesia ini adalah ateis. Yang artinya ini sudah lebih dari 1% ya, mungkin kalau dikatakan ya 1,3 sampai 1,5% lah. Ini yang udah menyatakan, yang belum, yang maksudnya agamanya katakanlah kalau Islam KTP, Kristen KTP ini juga masih banyak. Kalau kita kembali ke data lain atau survei Gallup International Association atau disingkat dengan GIA, di 61 negara menunjukkan bahwa 16% orang di dunia ini tidak percaya akan adanya Tuhan. Tuh sekarang udah berkembang segitu banyaknya ya. Dan survei ini dari BBC ya di 2019 menunjukkan peningkatan persentase penduduk yang tidak percaya pada Tuhan tuh 8% di 2013. Meningkat pada 2019 menjadi 13%, dan sekarang itu udah menjadi 16% gitu. Jadi gelombang ateis ini meningkat ya, mungkin faktor-faktornya seperti itu. Permasalahan adalah pertentangan antar agama ini, jadi orang bosan, termasuk di Arab Saudi sendiri. Hari ini di Arab Saudi itu 5 dari 300 orang Arab Saudi itu ateis, itu yang baru menyatakan. Mereka juga udah bosan gitu dengan hal-hal sifatnya seperti ini dan nggak ada ujung-ujungnya. Kalau 5/300 tuh artinya ya hampir 2% lah. Tapi kalau untuk penduduk di Arab Saudi 2% itu udah angka yang cukup tinggi menyatakan ateis. Kalau secara data global dunia diperkirakan adalah 1,19 miliar orang di dunia ini tidak berafiliasi dengan agama apapun, termasuk
ateis dan agnostis yang merupakan sekitar 15,18% dari populasi global ya. Jadi kalau ditotalin ya secara seluruh dunia lah seperti itu, udah banyak loh. 15,8% ini yang mungkin sekarang peringkatnya ya di atas Hindu. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman, yang artinya pertama, alangkah baiknya kalau para influencer ini mau pindah agama sih ya nggak ada larangan dalam hal itu. Tapi apakah perlu untuk dipublikasikan? Yang pertama, niatnya publikasi itu mungkin untuk membawa umat atau orang lain gitu untuk masuk ke agama tersebut, yang niatnya ini adalah promosi. Wah, si Richard ini masuk Islam. Wah, si Bonbon masuk Islam. Si Ruben Onsu masuk Islam. Otomatis kan ini seperti nilai promosi yang sebetulnya ini menurut Pak Agit yang nggak perlu, karena ada pihak-pihak yang tersinggung dan juga akhirnya menyatakan hal-hal yang demikian. Sama aja sih sebetulnya komennya itu bersifat apa ya, sedikit negatif, tapi tujuannya itu sebetulnya kesana-kesana juga gitu. Yang artinya mengatakan kalau mereka belum mengerti, mereka perlu dikasihani, mereka perlu didoakan, kan seperti itu. Dan ini sedikit atau banyak ini membuat ruang, menuai ruang apa ya, perselisihan sebetulnya, perselisihan secara diam-diam yang tidak berani diutarakan secara terbuka lah kalau menurut Pak Agit. Dan dalam hal ini, dalam kesimpulan kedua ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini, entah di Indonesia atau dunia, akhirnya dengan melihat kondisi yang seperti ini, orang-orang itu lebih cenderung ke ateis. Yang telah kita lihat datanya tadi ya, yang artinya mereka juga sudah bosan dengan kondisi seperti ini. Bahkan dengan agama-agama yang religius itu tidak membuktikan bahwa korupsinya rendah, tingkat kejahatannya rendah, keamanannya rendah. Nah, semuanya itu tidak dibuktikan dengan angka-angka yang bagus gitu. Katakanlah di Indonesia itu tingkat religiusnya tinggi, tapi religius yang seperti apa? Religius pemaham yang rendah mungkin ya, karena kita lihat korupsi masih tinggi, sedangkan katakan Cina atau Swiss dan segala macam negara-negara yang tidak begitu fanatik atau mementingkan agama itu lebih bermoral. Kalau misalnya katakanlah di negara Eropa gitu yang banyak dengan Kristen atau Katolik, di sana banyak yang kadang-kadang itu menjelek-jelekan agama gitu. Orang-orangnya juga nggak peduli karena pikirannya ya, lu mau jelek-jelekin atau apa silakan, yang penting adabnya atau kelakuan rakyat itu lebih baik ketimbang yang menjelekkan tadi. Artinya mereka tetap menjaga moral-moral kemanusiaan. Ya begitulah dunia ya, yang namanya orang pindah agama aja jadi ribut sana ribut sini, apalagi ya ini yang jadi mu'alaf adalah influencer atau katakan artis. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.